Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda semua? Semoga Ananda selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Sudah siap ya untuk pembelajaran hari ini? Alhamdulillah jika siap. Oke, kalau kemarin Ibu sudah membahas tentang debit, ada satuan volumenya. Kali ini Ibu akan membahas tentang debitnya ya, karena kemarin sudah membahas satuan volume, sudah paham ya untuk satuan volumenya. Oke, kita lihat di layarnya. Satuan debit. Debit adalah kecepatan aliran air per satuan waktu. Penulisannya seperti ini. Volume dibagi waktu. Contohnya, volume itu kan satuannya bisa liter, desimeter, kubik. Nah, waktu itu bisa menit, detik, ataupun jam. Jadi, volume dibagi waktu atau contohnya liter dibagi menit. Masih bingung? Oke, kalau masih bingung, perhatikan baik-baik nih ya. Contoh yang pertama, 12 liter per menit sama dengan titik-titik liter per jam. Nah, di sini satuannya berbeda ya. Liternya sama, akan tetapi menit dan jamnya berbeda. Maka dari itu kita harus mengubah satu persatu. 12 dikali 1 liter per 1 menit. Kenapa? Di sini liter per menit, di sini liter per jam. Lalu, liternya kita ubah ke liter tetap, menitnya kita ubah ke jam. Nah, 1 liter ke liter tetap 1 liter. 1 menit berarti sama dengan 1 per 60 jam. Jadi nih, 1 menit kan kalau misalnya 1 jam itu 60 menit, maka kalau dibaliknya berapa 1 menitnya? 1 menit itu 1 per 60 jam. Nah, jika sudah, kita masukkan nih caranya nih, 12 dikali 1 per 1 per 60. Pelan-pelan nih, lihat baik-baik ya. 12 dikali 1 dibagi, ini kan per tandanya dibagi ya, dibagi 1 per 60. Ingat, kemarin itu kita sudah belajar tentang pembagian nih. Maka dari itu 12 dikali 1 dikali 60 per 1. Posisinya tandanya diubah ya. Oke, 12 dikali 1, 12, 12 dikali 60, maka hasilnya 720. 720 dibagi 1 hasilnya tetap 720. Sampai sini paham? Oke, kalau sudah paham, kita lanjut ya. Kita lanjut ke contoh kedua. 4000 cm kubik per jam sama dengan titik-titik liter per jam. Nah, di sini satuannya berbeda nih, cm ke liter, jam tetap ke jam. Maka dari itu, 4000 dikali 1 cm kubik per 1 jam sama dengan liter per jam. Kita ubah ya, cm ke liter. 1 jam tetap sama ya nilainya ke jam. Nah, 1 cm kubik yaitu sama dengan, kalian lihat nih, ada arah panahnya nih, tanda arah tandanya si tangga. Sentimeter kubik itu kan sama dengan 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik nih. Berarti sentimeter di sini, desimeter di sini. Naik ya. 1 tangga berarti dibagi 1000, maka hasilnya 1 per 1000 desimeter kubik, atau bisa juga sama dengan 1 per 1000 liter. Atau bisa juga dengan kalau bentuknya desimal yaitu 0,001 liter. Lalu, untuk yang jamnya gimana? Karena sama-sama jam tidak perlu diubah, maka hasil tetap 1 jam. Setelah itu, ya 4000. 4000 dari mana? Ini dikali 1 per 1000 dibagi 1. Sama kayak tadi nih, 4000 dikali 1 per 1000 dibagi 1. Coret nolnya boleh ya. Di sini dicoret sama-sama nolnya 3, kita coret. Maka 4 dikali 1, 4. 4 dibagi 1, 4. Oke, berarti jawabannya berapa? 4 liter per jam ya. Nih, sudah ada ya di sini 4 liter per jam. Kita lanjut ya. Untuk contoh yang ketiga yaitu 7,2 dekameter kubik per jam sama dengan meter kubik per detik. Apakah sama satuannya? Jelas berbeda ya. Ini jam ke meter dan jam ke detik. Kita satu-satu ubah. Berarti jam ke meter kubik, lalu jam ke detik.
Maka dari itu 7,1 dekameter kubik sama dengan, lihat lagi, dekameter ke meter, turun satu tangga, berarti dikali 1000 meter kubik. Lalu 1 jam ke detik, berapa ya? Berapa detik, pinter? Ya, hasilnya 3600 detik ya. Setelah itu 7,2 dikali 1000 dibagi 3600, maka hasilnya 7200 per 3600 didapat, yaitu diperoleh hasilnya 2. Sampai sini paham? Oke, alhamdulillah jika paham. Kita lanjut ya. Kalau yang tadi tentang satuan debitnya yang volumenya, tentang perubahan satuan-satuannya, sekarang dalam bentuk cerita nih. Debit adalah kecepatan aliran air per satuan waktu. Di sini ada segitiganya nih Ibu nih. Yang D ini namanya debit, ini W itu waktu, yang ini V itu namanya volume. Kalau yang ditanya debit, maka rumusnya volume dibagi waktu. Kalau yang ditanya waktu, maka rumusnya volume dibagi debit. Kalau yang ditanya volume bagaimana? Maka rumusnya, kalau yang ditanya volume, rumusnya volume sama dengan debit dikali waktu. Masih mudah ya kalau hanya melihat rumusnya. Sekarang kita lihat yuk soalnya. Nah, di sini Ibu punya contoh soal. Di sini ada ya, tetap ya segitiganya untuk mempermudah kalian. Contoh yang pertama yaitu sebuah tangki air pada sebuah rumah mengalami kebocoran. Kebocoran tersebut terjadi selama 5 menit dan air yang tumpah adalah 600 liter. Berapakah debit liter per detik air yang keluar dari tangki akibat kebocoran tersebut? Kita lihat, diketahuinya pertama waktunya 5 menit. Berarti kan kita ubah nih, liter per detik. 1 menit itu 60 detik, maka 5 dikali 60 hasilnya 300 detik. Nah, volumenya berapa tadi? 600 liter, tetap sama ya karena satuannya juga tetap liter di sini. Maka yang ditanya debit liter per detik. Jadi kalian harus ingat nih, dilihat satuannya berubah atau tidak ya, debit liter per detik. Penyelesaiannya, jawabannya yaitu debit sama dengan volume dibagi waktu. Volumenya kan 600 dibagi 300, maka hasilnya dapatnya 2. Jadi, debit air tangki tersebut adalah 2 liter per detik. Sampai sini paham? Untuk soal cerita, kalian tetap harus memperhatikan ya satuannya. Dilihat di sini liter per detik, di sini menit per liter. Kita lihat contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua, Dina mengisi penampungan air menggunakan keran air dengan debit 50 desimeter kubik per menit. Jika waktu yang dibutuhkan mengisi penampungan air tersebut 12 menit, berapa desiliter air yang sudah terisi? Diketahui debitnya yaitu 50 desimeter kubik per menit, waktunya yaitu 12 menit, yang ditanya itu berapa desiliter air yang sudah terisi. Volume air dalam desiliter ya, desiliter nih. Berarti harus diubah nih, ada yang diubah nggak? Ya, kita lihat sekarang cara penyelesaiannya. Kalau yang ini tadi kan ada yang diubah Bu, desiliternya. Di sini ada nih, Ibu sudah menuliskan ya, 50 desimeter kubik sama dengan 500 desiliter per menit. Jadi harus kalian ubah dulu satu-satu nih supaya kalian tidak bingung dalam penyelesaiannya. Karena yang ditanya volume, maka rumusnya debit dikali waktu. Debitnya berarti 500 dikali 12. Diperoleh hasilnya yaitu 6000. Jadi volume air tersebut adalah 6000 desiliter. Sampai sini mudah dipahami? Alhamdulillah jika mudah dipahami ya. Jika ada yang belum merasa kurang paham ataupun aduh saya belum yakin nih, silakan disimak lagi videonya atau diulang-ulang kembali ya. Contoh yang terakhir, Ibu punya contoh terakhir. Contoh ketiga yaitu sebuah pangkalan minyak bumi mendapatkan kiriman minyak dari mobil tangki sebanyak 250.000 liter. Jika pengisian dilakukan melalui selang dan debit minyak yang dikeluarkan oleh tangki tersebut adalah 5 meter kubik per menit, berapa menit waktu yang diperlukan untuk pengisian minyak bumi tersebut? Diketahui volumenya yaitu 250.000 desimeter kubik.
sama dengan kita ubah nih. Kenapa ke meter? Kalian lihat satuannya meter kubik. Ya, jika pengisian dilakukan melalui selang dan debit minyak yang dikeluarkan oleh tangki tersebut adalah 5 meter kubik, kan yang ditanya juga berapa menit. Nah, menit berarti yang diubah sini ya ke meter kubik. 250.000 diubah ke meter, yaitu hasilnya 250 meter kubik. Lalu debitnya yaitu 5 meter kubik per menit. Sudah sama-sama nih satuannya, sudah sama-sama meter ya. Ditanya waktu berarti cara penyelesaiannya yaitu waktu sama dengan volume dibagi debit. Volumenya yaitu 250 dibagi 5. Berapa hasilnya? Hasilnya 50 menit. Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk pengisian adalah 50 menit. Sampai sini paham? Ya, jika ada yang belum paham, silakan diulang kembali video ibu, materinya dicek lagi. Oh, ternyata seperti ini. Ya, sekarang waktunya. Oke, terima kasih atas pengertiannya dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu semangat ya.